Semenjak kejadian malam itu, Belinda semakin dekat dengan Tari. Naswa merasa jika Tari adalah penyebab sifatnya neneknya yang kadang tiba-tiba ketus pada dirinya. Naswa ingin mengajak neneknya untuk jalan ke mall atau kemanapun yang diinginkan sang nenek agar mereka bisa dekat kembali seperti sebelum kedatangan Tari. Dia juga janjian Nathan akan ikut bersamanya. "Ayo kita jalan yuk, Nek," ajak Naswa sambil memeluk neneknya dari belakang. Kemudian mencium pipi Belinda dengan hangat. Belinda tersenyum. "Besok aja ya, Naswa. Nenek hari ini mau pergi sama Tari," ucap Belinda. "Emangnya kalian mau pergi kemana?" tanya Naswa melepaskan pelukannya dari sang nenek dengan raut wajah kecewa. "Nenek mau pergi ke rumah orang tua Tari. Bapaknya lagi sakit. Jadi nenek mau menjenguknya," jelas Belinda. "Ya udah, aku ikut ya, Nek," pinta Naswa. "Bukannya kamu harus kerja ya?" ucap Belinda. "Tapi kalau kamu mau ikut, nenek justru senang," ujar Belinda kembali. "Sekarang tanggal merah, Nek," jawab Naswa. "Ya ampun, Nek tidak tahu jika sekarang tanggal merah." "Ya udah kalau begitu, siap-siap," jawab Belinda antusias. "Mbak Naswa, mau ikut nggak?" ucap Tari dan menghampiri mereka. Tiba-tiba wanita itu menyahut saja, seperti sudah menguping dari tadi. "Iya, aku mau ikut," jawab Naswa dengan perkataan yang sedikit ketus. Jujur saja, Naswa tidak menyukai Tari, seperti orang-orang yang telah ditemui oleh Naswa selama ini, bermuka dua dan penjilat. "Mbak Naswa mau ikut? Aku senang banget kalau Mbak Naswa mau jengukin bapakku," ucap Tari tersenyum. "Sekarang kita siap-siap ya. Ayo Naswa," ajak Belinda. Naswa mengikuti neneknya. Kemudian mereka menuju kamar masing-masing. Naswa menelepon Nathan karena tadi ia mengajak Nathan untuk keluar bersama sang nenek. Iya, Naswa sudah merencanakan untuk berjalan bertiga bersama Nathan. Tapi kini rencananya berubah. "Maaf Nathan, aku tidak jadi untuk keluar karena aku dan nenek mau mengunjungi saudara yang sedang sakit. Kita cancel dulu ya. Mungkin nanti saat weekend aja kita keluar bersama," ujar Naswa. "Kalau begitu, aku ikut kalian saja," Nathan menawarkan diri. Naswa menggigit bibir bawahnya. Ia menahan senang. Entah kenapa Naswa merasa senang jika Nathan mau ikut, bahkan memaksa untuk ikut bersamanya dan nenek. "Boleh kan?" tanya Nathan kembali. "Boleh, kalau kau mau, kamu datang saja ke sini. Sebentar lagi kita akan berangkat. Aku akan menunggumu," jawab Naswa. "Baiklah, jika begitu. Tunggu aku ya." Mereka mengakhiri sambungan telepon. Naswa membuka lemari dan memilih pakaian apa yang akan ia kenakan. Setelah siap, Naswa keluar dari kamar, menuju kamar Belinda untuk melihat neneknya sudah siap atau belum. "Cincin ini bagus deh, seperti suara Tari." Naswa mengintip karena pintu itu tidak tertutup rapat. Pemiliknya mendiang mamanya Naswa, Tante Nilam namanya. "Perhiasannya bagus-bagus," ucap Belinda yang terdengar oleh Naswa. Sepertinya ia sedang berbicara dengan Tari. Sangat jelas suaranya. "Aku mau dipinjemin cincin ini," ucap Tari. "Meminjam? Kalau kau mau cincin, biar nenek belikan. Kalau itu punya Nilam, dan hanya Naswa yang berhak untuk menggunakannya," jawab Belinda. Naswa merasa lega dengan jawaban neneknya. "Aku kan cuma pinjam sehari aja. Habisnya modelnya bagus banget," ujar Tari kembali. "Iya memang, bagus, itu mahal. Tapi nanti Naswa." Terdengar keraguan dari Belinda untuk mengiyakan permintaan Tari. "Mbak Naswa kan orangnya baik. Dia juga tidak pelit. Aku yakin dia pasti juga ngizinin kalau aku pinjam. Tapi sehari saja ya,
Setelah itu kamu kembalikan. Jangan sampai hilang. Belinda memperingatkan. Tidak mungkin hilang, kan aku kenakan di jari yang pas, ucap Tari kembali. Naswa merasa kesal karena Tari begitu pandai merayu neneknya. Naswa berdaham dan masuk ke dalam kamar. Tari yang akan mengenakan cincin kaget. Cincin itu terlepas dari genggamannya hingga menggelinding ke lantai. Naswa melihat arah cincin itu dan memungutnya. Naswa menatap cincin itu yang sudah berada di dalam pegangannya. Kamu mau meminjam cincin ini? Tanya Naswa. Aduh Naswa, nenek tadi sudah larang Tari, tapi kasihan juga dia. Katanya cuma pinjam sehari saja, ucap Belinda. Tari menunduk, bahkan seperti tak berani menatap mata Naswa. Walaupun sehari saja tidak boleh, nanti kamu bisa kehilangan cincin ini. Aku tidak mau perhiasan mamaku dipinjam oleh siapapun. Yang boleh menggunakan hanya aku dan nenek. Mengerti? Kamu itu orang asing di sini. Jadi tahu diri ya. Tugas Naswa. Naswa, tegur Belinda, karena cucunya itu. Kenapa, Nek? Tidak usah tidak enak seperti itu. Aku hanya mengingatkan Tari di sini. Ujar Naswa dan mendekati Tari. Ia mengangkat wajah Tari, menggunakan ujung jari telunjuk. Wajah Tari yang tadi tertunduk kini menatap Naswa. Tidak perlu tersinggung juga kan? Kami juga di sini menyambutmu dengan baik, tidak memperlakukanmu seperti membantu. Justru kamu di sini bisa kuliah, tempat tinggal gratis. Seloroh Naswa. Kita sudah baik hati kan dengannya, tapi Tari itu juga harus tahu batasnya. Ini bukan rumahnya, dan barang-barang ini tidak bisa sembarangan kita berikan kepada orang lain, walaupun hanya dipinjam. Aku tidak mau barang peninggalan mama dipinjam oleh orang lain, ujar Naswa kembali. Maafkan nenek Naswa, harusnya tadi nenek tegas memperingatkan Tari, jadi salah paham seperti ini, ujar Belinda merasa bersalah. Tari masih diam. Kita berangkat sekarang, ucap Naswa. Tari ingin menggandeng Belinda saat mereka akan berjalan keluar kamar, tapi Naswa terlebih dahulu menggandeng neneknya dan berjalan meninggalkan Tari. Yang masih diam, tertegun, karena ia kalah cepat dengan Naswa. Kita menunggu Nathan dulu ya, Nek, ujar Naswa. Nathan ikut? Tanya Belinda. Iya, Nathan akan ikut bersama kita. Mungkin sebentar lagi dia juga akan sampai, jelas Naswa. Belinda tampak senang jika Nathan ikut. Tampaknya kamu sekarang dekat dengan dia, ucap Belinda. Karena kami sering bertemu di kantor, hanya dekat sebagai teman, jawab Naswa. Jika melebihi teman juga tidak apa-apa, sepertinya, tugas Belinda. Nenek yakin dia baik, tanya Naswa memastikan. Sepertinya dia memang baik, Naswa. Selama ini juga kan papanya yang telah membantu kita untuk melindungi asetmu. Ya, setidaknya ia berasal dari keluarga yang baik, jelas Belinda. Naswa menahan senyum. Dia senang jika Belinda mempunyai kesan yang positif pada Nathan. Hingga akhirnya Nathan tiba. Mereka pergi menggunakan mobil Naswa dan menggunakan supir. Semenjak Nathan bersama mereka, sedari tadi Tari memperhatikannya. Hingga berada di dalam mobil, pandangan Tari lekat pada Nathan. Posisi Belinda yang duduk di tengah. Di sebelah sisi kanan ada Tari dan di sebelah sisi kiri ada Naswa. Naswa yang duduk tepat di belakang kursi yang diduduki oleh Nathan. Dia bisa memperhatikan pandangan Tari yang sangat jelas menampakkan kekagumannya pada Nathan. Aa, aku boleh minta nomornya WA-nya? Ucap Tari. Untuk apa? Tanya Naswa sewot. Kenapa Mbak tanya? Aku kan mintanya pada Aa Nathan. Pengen aja gitu.
sebagai tambah kontak WA aja. Lagian aku di sini kan juga belum kenal banyak orang. Apa salahnya jika aku minta nomor WA-nya? Jelas Tari polos dengan gayanya yang lugu. Nanti aja ya, jawab Nathan. Naswa merasa lega, tapi tidak tahu nanti jika Nathan beneran memberi nomor WA-nya pada Tari. Rumah orang tua Tari cukup jauh. Mereka harus menempuh perjalanan selama 4 jam. Hingga akhirnya menjelang sore, mereka tiba di rumah orang tua Tari. Di saat mereka sudah masuk ke dalam, Bapak Tari tampak duduk di kursi roda. Ternyata dia baru saja mengalami musibah, ditabrak oleh motor, hingga mengalami lumpuh sementara di bagian kaki. Tari menangis memeluk bapaknya, tapi Naswa merasa aneh dan geli melihat Tari. Ia seperti wanita suka membuat drama. Tangisannya tampak dibuat-buat. Mereka semua dipersilakan untuk duduk. Bu Belinda, ucap seorang wanita. Sepertinya dia adalah ibunya Tari. Apa kabar, Bu? Makasih ya udah mau menganggap Tari sebagai cucu ibu sendiri, ucap wanita itu. Iya Mila, sama-sama, jawab Belinda tersenyum. Pasti ini anak Bu Nilam ya? Wanita itu kemudian berkenalan dengan Naswa. Ternyata dia adalah Mila. Waktu kamu masih kecil, saya pernah bekerja di rumah orang tuamu jadi ART, tapi saya berhenti bekerja saat kamu berumur 4 tahun. Jelasnya Mila. Naswa tertegun. Neneknya bilang jika mereka dan Tari adalah saudara jauh. Ternyata ibunya Tari hanya mantan ART saja di rumahnya dulu. Naswa tidak mempermasalahkan status sosial itu. Tidak masalah, tapi kenapa neneknya harus berbohong? Apakah mungkin Belinda sudah menganggap keluarga mereka seperti saudara? Naswa kadang merasa neneknya itu seperti ibu peri yang terlalu baik, tanpa sadar dimanfaatkan oleh orang sekitar. Mereka kemudian dipersilakan untuk duduk. Begitu juga dengan Nathan. Ada seorang gadis yang mungkin usianya sekitar 17 tahun. Wanita muda itu kemudian menyalami Belinda, Naswa dan juga Nathan. Itu yang ganteng, calon suami Teteh, ucap Tari pada adiknya yang baru saja berkenalan dengan Nathan. Serius? Tanya gadis itu dan menghampiri Tari. Naswa menatap Tari dengan tajam. Begitu juga dengan Nathan. Bisa-bisanya Tari berkata seperti itu. Maaf mbak, aku cuma bercanda kok. Seloroh Tari kemudian tertawa. Menurut Naswa itu sama sekali tidak lucu. Apa yang ditertawakan oleh Tari? Ingin rasanya. Saat itu juga Naswa membuka tasnya dan mengambil deodoran yang biasa dibawa, kemudian melemparkan kepada Tari. Tapi gak apalah, ucapan doa. Lagian dia juga bukan pacar Mbak Naswa, ucap Tari kembali. Aku sangat kesal dengan ucapan Tari barusan. Dia bilang bercanda, dan setelah itu tertawa. Kita pergi saja dari sini. Aku beranjak dari duduk dan menarik tangan Nathan untuk berdiri juga. Nathan menuruti dan berdiri. Aku menariknya untuk berjalan keluar rumah orang tua Tari. Kamu cemburu? Tanya Nathan padaku saat kami tiba di depan. Pertanyaan barusan semakin membuatku kesal dan jengkel. Nathan kadang juga bersikap menyebalkan. Di saat seperti ini, dia masih saja bercanda padaku. Enggak lah, kenapa aku cemburu? Jadi kamu suka mendengar Tari berbicara seperti itu? Cercaku padanya. Geli, aku sama dia, jawab Nathan. Bagus Nathan, menjawab seperti itu. Aku senang mendengar jawabannya. Berarti wanita seperti Tari tidak termasuk tipenya.
Tapi aku tidak boleh lupa jika selera Nathan juga aneh. Dia pernah menjadi pacar Sania, wanita matre itu. Aku berjalan. Nathan memanggilku. "Kemana?" tanya Nathan. "Mau ke mobil," sahutku. "Tunggu, jangan tinggalkan aku dong. Kamu ngajak aku keluar, tapi kamu tidak mau mengajakku lagi ke dalam mobil," tugas Nathan. "Ya udah, ikutin aja aku jalan. Kenapa sih harus banget ya diajakin lagi?" gerutuku, dan kembali melanjutkan langkah. Saat aku baru saja masuk ke dalam mobil, nenek menghampiriku. Pintu mobil belum sempat kututup. "Kamu keluar. Kenapa nggak bilang sama nenek sih? Seharusnya pamit dulu. Lagian kita baru kesini," ujar nenek. "Nenek saja di dalam. Aku nggak mau di dalam itu lagi. Aku ilfil melihat Tari. Kenapa sih nenek bisa bantuin wanita seperti dia?" cercaku pada nenek. "Maafkan nenek, ya Naswa. Nenek tidak menyangka jika Tari berkata seperti tadi. Lagian dia bilang hanya bergurau," ucap nenek dengan gelisah. "Apa pantas dia bergurau seperti tadi? Entah kenapa aku risih dengan kelakuannya," ujarku pada nenek. Nenek menatapku dengan wajah yang merasa bersalah. "Kenapa kalian meninggalkanku?" Tari berjalan mendekati kami, setengah berlari. "Kita mau pulang," jawab nenek. "Kenapa buru-buru, Nek?" tanya Tari. "Karena Naswa ada urusan yang mendesak," jawab nenek. Kemudian nenek kembali ke rumah itu untuk pamitan pulang pada orang tua Tari. Ia mengekor nenek setelah beberapa menit menunggu mereka kembali. "Kenapa kamu ikut lagi?" tanya aku ketus pada Tari. "Kenapa, Mbak Naswa? Aku nggak boleh ikut. Aku kuliah di sana," jawabnya. Aku malas sekali menjawab pertanyaan wanita pura-pura polos itu. Kejadian tadi membuat moodku kacau. Setelah kami tiba di rumah Nathan, langsung pulang. Aku menuju dapur, mau ngambil minuman di kulkas. Ternyata ada Tari yang sedang asik menelpon di situ, duduk di kursi meja makan. "Iya, enaklah di sini, nggak bayar gratis. Apalagi nenek itu baik banget sama aku, beliin aku iPhone. Ya udah, aku manfaat aja. Hahaha," ucap Tari dan tertawa. Ia sepertinya tidak menyadari kehadiranku. Aku akan menunjukkan ini pada nenek, agar nenek tidak marah jika aku mengusir wanita itu. Kurasa cukup kata-kata itu saja, mungkin bisa mengusirnya. Aku menuju kamar nenek dan menyodorkan ponsel padanya. Kebetulan pintu kamarnya tidak dikunci. Aku memperhatikan video itu dengan seksama. Durasi tidak panjang. Aku kembali mengulang video itu agar nenek bisa memahami ucapan Tari. Kenapa dia berbicara seperti ini? Tari ternyata. Nenek menatapku. Dia itu adalah seorang yang bermuka dua. Dia ingin memanfaatkan kita. Kenapa nenek menolongnya? Aku dari awal sudah tidak suka melihatnya di sini, seloroku. Dia masih muda, tapi kenapa dia licik? Ucap nenek. Itulah, Nek. Tidak usah menampung siapapun lagi di rumah kita. Cukup aku dan nenek saja. Seperti tidak takut setelah kejadian Om Firman dan Tante Ratu. Ujarku menahan kesal. Nenek memegang tanganku. "Ayo kita ke dapur itu. Usir saja anak itu," ucap nenek mengajakku. Aku sangat menyetujui. Saat kami tiba di dapur, Tari masih teleponan dan tertawa. Sesekali dia mau makan cemilan. Nenek dan aku kemudian berdiri di hadapannya. Makanan yang sedang dimakan Tari kemudian meloncat dari mulutnya. Saking dia kaget karena kehadiran kami.
Nenek melipat kedua tangannya di depan. Tarik kembali pada mode polos. Enak ya kamu di sini? Manfaatin kita? Lebih baik kamu pergi dari sini, ucap nenek. Maksudnya apa, Nek? Tanya Tari. Aku memperlihatkan video tadi. Aku sudah sangat berpengalaman menghadapi manusia seperti Tari. Ia terbelalak melihat video yang merekam ucapannya. Kalian salah paham. Bukan itu maksudku, sangganya. Sudah, tidak usah banyak alasan lagi, adikku. Aku sudah meminta pada bodyguardku untuk membereskan semua barang Tari dari kamarnya. Ayo kita ke depan, ajakku pada Tari. Mau apa, Mbak Naswah? Ikut saja, perintahku. Saat berada di depan, koper Tari sudah dipersiapkan karena dia tidak mempunyai banyak barang. Jadi tidak lama untuk mengemasi barang-barangnya. Silakan pergi. Aku mempersilakan Tari untuk pergi malam ini juga dan menunjuk pintu keluar. Jangan usir aku malam ini, Mbak. Aku mau pergi kemana di malam seperti ini? Isaknya memohon agar aku dan nenek mengasihani. Ya, aku tidak peduli kamu mau pergi kemana. Yang penting kamu pergi dari rumahku. Kamu itu hanya benalu yang menumpang di sini dan tidak tahu diri, cercaku. Sudah ya Tari, pergi dari sini. Nenek merasa bersalah pada Naswah karena telah mempercayaimu dan menganggap Naswah buruk. Kamu seperti sengaja mengadu domba kami, ujar nenek. Aku tidak bermaksud seperti itu, percayalah. Kalian salah paham. Tari terus memohon. Pergilah, ucapku tenang. Aku tidak mau pergi. Akhirnya Tari ditarik paksa. Pintu rumah tertutup. Bodyguard yang akan menanganinya. Aku tidak mau lagi berurusan dengan dia. Nenek, memang salah, ujar nenek dengan raut wajah menyesal. Aku memeluk nenek dan mencium pipinya. Sudah, jangan merasa bersalah lagi. Aku terkesan sangat garang, Nek, ucapku. Kamu tidak garang, tapi tegas, timpal nenek. 1 tahun kemudian, Nathan menyatakan niatnya untuk melamar diriku. Kami menjalani hubungan sudah 6 bulan ini. Ya, semenjak saat itu kami jadi dekat. Apa kamu yakin? Tanyaku. Aku sangat yakin. Apakah kamu justru tidak yakin dengan kesungguhanku? Tanya Nathan. Jika memang itu niatmu, datanglah ke rumah. Bawa orang tuamu ya, ujarku tersenyum. Pasti, aku akan datang bersama orang tuaku untuk melamarmu dan menyatakan keinginan ini, ucap Nathan. Ia mengungkapkan saat kami sedang makan sore itu di sebuah restoran di mall. Banyak hal yang kami bahas untuk hubungan ke depan. Bulan lalu, Nathan membeli rumah yang mewah. Dia bilang untuk hunian kami setelah menikah. Saat pulang, aku meminta Nathan untuk mengantarkanku ke toko Mbak Marwah. Mbak Marwah kini tokonya semakin berkembang. Terlebih lagi, tokonya ramai di platform belanja online. Omsetnya mungkin sudah miliaran. Hubunganku dengan Marwah sampai saat ini baik-baik saja. Kami tetap dekat. Aku tetap menganggapnya seperti kakakku. Mbak Usna juga bekerja di sana. Mantan kakak iparku itu kini telah berubah, jadi tidak jahat lagi seperti dulu. Tapi setiap dia bertemu denganku, dia seperti malu. Mungkin malu karena kelakuannya dulu. Sedangkan mantan mertuaku, kabarnya dia sudah diusir dari rumahnya sendiri karena disita oleh bank. Dan Sania direhabilitasi. Kabarnya dia mengonsumsi obat-obatan terlarang. Kemudian
kehidupan mereka menjadi kacau. Padahal Sania itu cantik dan kuliah, tapi dia selalu memilih pergaulan. Lelia juga sudah melahirkan. Bayinya berjenis kelamin perempuan. Saat itu aku membesuknya pasca melahirkan. Tapi kini putrinya diasuh oleh keluarga Tante Ratu. Tante Ratu juga kembali pada keluarganya. Dia kini hanya bisa duduk di kursi roda.